Jadi apa dalam agama Kristen firman? Menuntun dan arah seseorang. Apa? Menuntun dan menjadi arah seseorang. Apa? Menuntun dan menjadi arah seseorang. Firman. Bagi agama Kristen firman itu menjadi manusia. Yohanes 1:14. Coba baca Yohanes 1:14. Firman itu telah menjadi manusia dan Nah, itu. Firman itu telah menjadi Manusia. berarti firman itu manusia, berarti dia apa? Hidup. Jadi firman dalam agama Kristen itu menjadi manusia, itu namanya inkarnasi. Jadi Allah yang tidak kelihatan, yang nunjau di sana, dia menjadi Allah yang imanen, dekat. Allah yang transenden menjadi Allah yang dekat, Immanuel, dekat, beserta kita. Maka dia menjelma menjadi manusia. Itu artinya dia hidup dalam siapa? Di dalam siapa? Tuhan Yesus. Tapi di agama lain firman itu jadi apa? Di agama Islam misalnya firman itu jadi apa? Jadi kitab. Jadi kitab kan? Jadi Al-Quran. Berarti dia benda itu beda kita. Jadi kalau dikatakan apakah sama firman dalam agama Kristen dan dalam agama Islam, beda. Bagi kita firman itu menjadi, bagi mereka firman itu jadi bukan nabi, jadi apa? Jadi kitab, jadi ini. Dan ini berarti bukan hidup, tapi mati. Kalau ini firman begitu jadi manusia dan dia hidup. Makanya setiap orang yang baca firman, dia akan beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau kalian hari ini tidak baca firman, berarti kalian adalah mayat-mayat yang bergentayangan. Itu. Kalian ini sekarang mayat-mayat yang bergentayangan kan? Karena nggak hidup. Tapi orang yang hidup ialah orang yang mendengar, membaca, dan melakukan firman, itulah yang hidup. Artinya Yesus ada dalam dirimu, dalam otakmu, dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu. Itulah Anda hidup. Jadi bukan di sini. Ini benda mati. Ini benda mati. Yang hidup ialah firman-Nya. Ada enggak di sikapmu, ada enggak di kata-katamu, ada enggak di tingkah lakumu. Kalau tidak ada, berarti Anda tidak baca firman, maka engkau bukan manusia yang hidup rohnya. Tapi kalian ialah manusia yang mati rohnya, sehingga kalian adalah mayat yang berjalan-jalan. Makanya mulai sekarang saya pastikan Anda supaya hidup lagi, bangkit lagi, bacalah kitab suci. Ya, percuma dong kalian di sini dipersiapkan jadi sarjana teologi, mau memimpin gereja, kau sendiri mati rohani. Gak ada rohnya yang hidup. Gak baca teks-teks suci. Yang kalian baca teks-teks apa namanya? Teks-teks yang tidak membawa Anda hidup. Yang kau baca scroll TikTok orang, yang kau baca status orang, akhirnya kau banyak kali mengomentari orang. Nah itu yang mendasar dulu supaya saya mulai. Mengapa penting membaca atau mempelajari Perjanjian Lama? Ada beberapa alasan mengapa penting bagi kita mempelajari Perjanjian Lama. Yang pertama itu mengapa penting? Karena Perjanjian Lama adalah bagian dari rencana Allah.
Jadi dalam perjanjian lama itu nanti akan saudara temukan bagaimana rencana Allah untuk mencipta bumi, memelihara bumi, menyelamatkan bumi, dan bagaimana Allah menyertai. Jadi dia tidak hanya mencipta, tapi Allah tetap peduli, memelihara, menjaga, menyertai. Dan ada rencana-rencana Allah. Allah sebagai pencipta, nanti rencana berikutnya adalah datang Yesus menebus, dan rencana penebusan itu dilakukan Yesus, lalu setelah itu ada rencana menyertai dalam Roh Kudus. Yang kedua, perjanjian lama adalah bukti dari kesetiaan atau kedaulatan Allah. Jadi itu mengapa kita penting mempelajari perjanjian lama, karena perjanjian lama itu adalah bukti kedaulatan dan kesetiaan Allah. Jadi Allah berdaulat mencipta, Allah berdaulat untuk mengatakan segala sesuatu, maka jadi. Berfirmanlah Allah, maka jadilah terang, jadilah malam, jadilah bumi, jadilah pohon, jadilah binatang. Dia katakan sampai hari kelima berdaulat, bahkan mencipta manusia hari ke-6, dan akhirnya dia memelihara, menjaga, bahkan menyelamatkan. Itu kesetiaannya. Allah tetap setia sampai kapanpun, walau manusia atau ciptaannya tidak setia kepadanya, tapi dia setia kepada ciptaannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, perjanjian lama adalah firman Allah. Di dalam perjanjian lama ada banyak firman yang terbukti melakukan karyanya. Seperti yang saya katakan tadi, di dalam penciptaan itu firman Allah yang berkarya. Lalu yang berikutnya, kalau dikatakan firman Allah itu perjanjian lama itu firman Allah, nanti dikatakan dibuktikan dari dalam Alkitab itu sendiri, dicatat dalam Alkitab, lalu dibuktikan dari luar Alkitab bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Nanti ada otoritas gereja mengakui firman Allah itu ada dalam Alkitab, maka nanti ada kanonisasi ya. Kanon berarti penetapan kitab-kitab yang masuk dalam perjanjian lama. Itu bukti bahwa perjanjian lama itu diakui sebagai sumber iman, sebagai sumber inspirasi keberimanan. Itu bukti dari luar. Bukti dari dalam karena di dalamnya ada banyak kisah-kisah baik nabi, raja, hakim, bahkan rasul yang menaati firman Allah. Jadi ketika para nabi mendengar firman Allah disampaikan kepada umat, ketika hakim mendengar firman Allah disampaikan kepada umat, ketika rasul mendengar firman Allah disampaikan ke umat. Itu firman yang bekerja, berkarya. Lalu yang berikutnya, yang keempat, mengapa penting mempelajari perjanjian lama? Karena perjanjian lama merupakan milik Tuhan Yesus. Mengapa disebut perjanjian lama milik Tuhan Yesus? Karena kehidupan Yesus tidak bisa terpisah dari kisah perjanjian lama. Ada banyak orang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu kan tidak dicatat dalam perjanjian lama. Tidak ada karya Yesus dalam perjanjian lama. Betul, kata Yesus tidak pernah ditemukan dalam perjanjian lama. Tetapi kata Yeshua HaMashiach itu ada banyak ditemukan dalam perjanjian lama. Yeshua HaMashiach itu kan, Yeshua itu artinya penyelamat, Mashiach itu Mesias penyelamat, itu ada. Lalu bagaimana Allah bersama Yesus atau bersama Yeshua HaMashiach dan Ruach Elohim itu ada dalam kisah-kisah perjanjian lama. Maka di situ ketritunggalan itu telah ada sejak perjanjian lama, tidak bisa dipisahkan perjanjian lama dan perjanjian baru. Maka ketritunggalan Allah itu sudah dimulai sejak perjanjian lama. Maka ada preeksistensi Yesus nanti dalam perjanjian lama. Praeksistensi, keberadaan awal Yesus di perjanjian lama. Maka ketika kita baca dalam perjanjian lama nanti Kejadian, marilah kita ciptakan mereka segambar dengan kita. Kita itu huruf besar. Di situ pula terlihat bahwa
Sejak awal sudah ada di situ Allah, Yesus dan Roh. Itu yang kita lihat kitab Perjanjian Lama itu milik Tuhan Yesus. Yang berikut yang kelima, kitab Perjanjian Lama itu banyak dikutip oleh Perjanjian Baru. Jadi kalau kalian lihat nanti Perjanjian Baru, memang di Alkitab kita nggak kelihatan. Di Alkitab di Bibel bahasa Toba yang lama itu, kalau kalian miliki itu, lihat nanti di bawahnya ada ayat-ayat pendukung atau rujukan di bawah. Tapi kalau di Alkitab elektronik ini ada itu. Di bawah itu ada tanda bintang. Lalu kalau kalian ketik tanda bintang itu, maka itu akan memberi rujukan ke Perjanjian Lama. Artinya Perjanjian Lama itu menjadi sumber kutipan dari Perjanjian Baru. Tapi jangan salah, nggak mungkin Perjanjian Lama mengutip Perjanjian Baru. Mengapa? Tidak mungkin Perjanjian Lama mengutip Perjanjian Baru. Karena Perjanjian Baru itu baru muncul kemudian setelah Perjanjian Lama. Biasanya yang baru itu mengutip yang lama, bukan yang lama mengutip yang baru. Maka itu kan persoalan kita dengan agama seberang kan. Mengapa tidak ada Muhammad dalam Alkitab? Iyalah, Alkitab itu ditulis dan dikanonisasi tak abad kedua. Muhammad aja hadir, lahir abad ke-7, abad ke-6. Dan Al-Quran ditulis itu abad ke-8. Gak mungkinlah kita mengutip Al-Quran. Yang mungkin itu Al-Quran mengutip Alkitab. Makanya di Alkitab itu banyak sekali Isa Al-Masih. Itu hampir 80% itu Al-Quran itu mengutip, membicarakan, mengabarkan Isa. 80%. Dan tidak ada. Padahal itu kitab sebenarnya nama Muhammad itu ada di hadisnya, bukan di Al-Qurannya. Tapi di Al-Qurannya sendiri yang banyak apa? Isa. Karena ya wajar mereka yang sudah lebih lama, apa-apa lebih belakangan dibanding Alkitab. Jadi seperti itu Perjanjian Lama ini. Dia menjadi sumber kutipan Perjanjian Baru. Ya karena Perjanjian Baru lahir jauh setelah Perjanjian Lama. Di beberapa istilah lain, Perjanjian Lama itu disebut dengan Perjanjian Pertama. Lalu Perjanjian Baru disebut dengan Perjanjian Kedua. Enggak mungkin Perjanjian Kedua itu dikutip oleh Perjanjian yang Pertama. Enggak mungkin. Itu alasannya. Yang berikutnya, karena Perjanjian Lama itu merupakan dasar untuk pengertian Perjanjian Baru. Perjanjian Lama itu menjadi dasar untuk pengertian Perjanjian Baru. Artinya apa yang menjadi dasar-dasar ajaran di Perjanjian Baru itu digali dari Perjanjian Lama, tetapi disempurnakan di Perjanjian Baru. Misalnya hukum Taurat. Hukum Taurat itu di Perjanjian Lama menjadi alat untuk keselamatan. Siapa yang tidak sempurna melakukan hukum Taurat tidak masuk surga. Tapi setelah Yesus datang membarui Perjanjian Lama, membarui hukum Taurat, Yesus mengatakan apa? Aku tidak membuang hukum Taurat tapi hendak menyempurnakannya. Jadi Yesus itu bukan meniadakan hukum Taurat, tapi Yesus itu hendak menyempurnakan hukum Taurat. Contohnya apa? Jika dikatakan di sana jangan berzina, titik, maka Yesus berkata, kalau kau melihat seseorang lalu mengingininya, itu disebut berzina. Dia sempurnakan lagi lebih dalam. Nah itu, jadi dia tidak tiadakan, dia tidak buang dasar kita itu, tapi dia sempurnakan pemahaman-pemahaman tentang hukum Taurat. Jadi Perjanjian Lama itu menjadi dasar untuk pengertian Perjanjian Baru. Inilah beberapa alasan mengapa Perjanjian Lama itu penting untuk kita belajar. Nah, persoalannya ialah sering Perjanjian Lama itu sulit untuk kita pahami. Mengapa sulit dipelajari? Perjanjian Lama itu sulit dipelajari. Ya pertama karena bahasanya.
Bahasa perjanjian lama itu adalah bahasa Ibrani. Nah, bahasa Ibrani itu pada tahun 70-an itu masih commonly atau digunakan orang secara umum di Israel. Tetapi setelah Raja Titus, Kaisar Titus memporak-porandakan orang Israel dulu tahun 70, lalu orang Israel ini berserak kemana-mana ke seluruh belahan dunia, maka penggunaan bahasa Ibrani sudah mulai jarang digunakan orang di Israel. Akhirnya masuklah bahasa Arab dari Timur Tengah menjadi bahasa yang umum di sana. Jadi kalau pergi ke Israel sekarang, kalau bahasa Arab lebih dimengerti orang daripada bahasa Ibrani. Karena ribuan tahun mereka meninggalkan Israel, tahun 70. Lalu mereka kembali ke Israel ke Israel lagi setelah 1945-46. Karena dibunuh oleh Hitler di Jerman orang-orang Yahudi. Karena takut orang Yahudi berkembang di Jerman, maka Hitler membunuh orang Yahudi. Maka orang-orang Yahudi kembali ke tanah asalnya, disebut gerakan Zionisme. Dan akhirnya pada bulan Mei 1948 mereka meresmikan Israel menjadi negara Israel. Dan sejak itulah kembali digali dan digunakan bahasa Ibrani. Tapi bahasa Ibrani yang mereka gunakan itu sudah bahasa Ibrani modern. Bukan lagi bahasa Ibrani kitab suci kita. Itu makanya banyak orang sulit mengerti membaca perjanjian lama karena bahasa Ibraninya. Karena itulah Luther mengkritik penggunaan bahasa Ibrani dalam liturgi gereja. Kala itu abad ke-15. Maka dia menerjemahkan Alkitab itu ke dalam bahasa Jerman. Yang dia mulai dari kitab Yohanes. Nah, ini kesulitan. Mengapa sulit membaca perjanjian lama? Karena bahasanya bahasa yang tidak common, yang tidak biasa digunakan. Lalu pada waktu itu juga setelah kekristenan dibawa Paulus ke dunia Helenis, ke Eropa, saat itu bahasa pengantar bukan lagi bahasa Ibrani. Bahasa internasional waktu itu ialah bahasa Yunani. Maka oleh para uskup-uskup yang 70 orang menerjemah dari bahasa Yunani, Ibrani ke bahasa Yunani, kitab perjanjian lama itu. Itu nanti yang disebut dengan Septuaginta. Septuaginta 70. Septuaginta. Ini nanti Alkitab dalam bahasa Yunani. Diterjemahkanlah Alkitab dalam bahasa Ibrani itu ke bahasa Yunani, sehingga kitab itu karena 70 orang yang mengerjakannya disebut itu dengan kitab Septuaginta atau Vulgata. Ini faktor pertama, bahasa. Makanya kalau ada orang lagi sekarang, Luther kan dulu kan menolak menggunakan bahasa-bahasa Ibrani dalam ibadah-ibadah gereja, dalam komunikasi, karena tidak semua orang tahu bahasa Ibrani. Dulu itu pastor datang ke gereja, ke rumah jemaat, bawa, lalu dia ambil Alkitab dari simpanan Alkitab keluarga itu, dia baca. Lalu dia membaca, dia harus dicium kan, habis itu dia baca. Lalu setelah dia baca, demikianlah firman Tuhan, ko amar Yahweh. Dia cium, dikembalikanlah ke simpanan keluarga, baru pergilah dia. Jadi yang membaca Alkitab itu nggak boleh jemaat, harus pastor. Maka Luther mengkritik, kita boleh membacanya langsung, tapi supaya bisa dibaca jemaat, kalau bahasa Yunani kan Ibrani nggak ada yang tahu membacanya. Dia terjemahlah ke bahasa daerahnya supaya kita bisa membaca. Kita bisa membaca dalam bahasa Indonesia, bahasa Mandailing, bahasa Karo, bahasa Simalungun, bahasa Toba, supaya kita bisa membaca. Ternyata gerakan Luther itu sudah mendunia kan. Tapi di ST sudah ada bahasa Karo, bahasa Simalungun, nggak dibaca pula oleh mahasiswa GKPS dan GBKP, kan gitu apa persoalannya. Nggak dibacanya bahasa Angkola itu, orang Angkola itu persoalannya. Sudah dipermudah, tapi enggak mau membaca. Itu kesulitan membaca.
kitab suci itu karena bahasanya. Jadi sekarang nggak ada lagi yang sulit kan? Sudah dalam terjemahan bahasa Indonesia, bahkan sudah disempurnakan edisi 2. Ada mungkin bahasa daerah kalian. Jadi kalau ada lagi kesulitan membaca Alkitab, berarti bukan bacaannya yang sulit, tapi hatimu yang sulit. Maka nanti akan saya buktikan apakah saudara lancar membacanya dalam bahasa Indonesia atau tidak. Lalu yang kedua yang membuat sulit membaca Perjanjian Lama ialah karena halangan ketekunan. Halangan ketekunan. Ini kan? Karena halangan ketekunan. Banyak orang yang bernafsu baca kitab. Hari ini saya katakan baca kitab 10 ayat 10 pasal satu hari. Wah, karena dia bernafsu, dia baca 20 ayat pasal. Tapi besok lupa. Besoknya lupa, nggak mau baca lagi. Akhirnya hanya 20 pasal. Yang dibutuhkan dalam membaca kitab bukan soal bernafsunya langsung banyak kayak makan, sekali makan mau muntah. Karena begitu, begini, perutnya begini. Enggak, bukan gitu cara makan. Cara makan itu konsisten. Jadi baca kitab pun konsistensi, bukan soal melahap sekali baca ratusan pasal, bukan, tapi tekun. Bahasa Batak ada itu falsafah kan, talu do gogo dibain nunut. Kalahnya kemarau dibuat embun di pagi hari. Kalah kemarau dibuat embun di pagi hari. Kalah. Kalau bahasa tadi taruh gogo di bain dulu, artinya kalahnya orang kuat dibuat orang yang lemah, tetapi dia setia mengerjakan. Ada banyak orang kan ketika disuruh mencangkul di sawah supaya dia kelihatan hebat langsung kerja. Satu hari memang dia kelihatan agak habis lebar. Yang lemah itu cangkulnya sedikit ini. Tapi yang keras tadi karena dia lihat sudah sampai di sana, langsung pergi dia ke kampung tidur karena sudah sakit. Nggak mampu lagi dia melanjutkan hari kedua. Yang tadi karena dia tidak kuat, dia ya setia terus. Akhirnya dia melampaui orang kuat itu dan akhirnya menang. Jadi jangan seperti itu. Ketekunan itu membuat Anda berhasil. Maka nanti saya akan lihat siapa yang tekun. Kalau ada yang sampai akhir semester hanya sampai baca imamat, berarti itu bukan orang tekun. Mungkin dia orang tekun tapi dibuang kunnya. Dibuang kunnya. Jadi dia orang, nah itulah karena yang bilangnya. Yang ketiga ialah karena praduga yang salah. Ini karena praduga yang salah. Dia membaca kitab suci Perjanjian Lama itu, tapi banyak kali komentarnya. Kenapa ya tidak langsung raja-raja yang ditulis pertama? Kok Kejadian? Mengapa tidak Maliaki ya? Lalu mengapa kita Ayub ini di sini di tengah-tengah? Mengapa dia banyak cerita dengan teman-temannya membahas Perjanjian Lama ini? Tapi nggak ada dia baca. Sama seperti disuruh ke Kampung Lalang, beri dulu tomat 1 kilo Kampung Lalang. Siapa kalian? Tapi sebelum Kampung Lalang tanya temannya, ke Kampung Lalang itu naik angkot apa? Warna apa? Kalau kita naik angkot nanti ada yang nggak pencuri? Jangan-jangan dia ada perampok. Nanti jangan-jangan meletus bannya. Bannya itu merek apa? Swallow, Blackstone. Itu ukuran bannya berapa? 16 atau 18 peraknya? Itu pakai bensin atau solar? Banyak kali pertanyaannya sampai sore. Lalu tiba sore sudah ada tomatnya, belum Pak. Kenapa? Karena membahas bagaimana cara ke Kampung Lalang. Itu banyak sekali seperti itu. Udah kau baca, berapa pasal berapa kau baca? Iya Pak, saya sibuk Pak, begini Pak, begini. Karena Alkitab saya belum pergi, saya beli yang baru Pak, macam-macam. Jadi alasan itu praduga bersalah. Nanti saya akan lihat nanti siapa yang melakukan ini. Yang ketiga ini. Saya orang yang tidak bisa baca. Mungkin dia tidak bisa baca karena huruf Alkitabnya kecil kan.
Jadi mata dia tuh gini-gini kan, susah dia baca. Alasannya tidak ada kacamatanya. Banyak itu nanti alasan. Ya, kita lihat aja nanti. Pasti nanti ada respon kalian ya kalau saya tanya sudah sampai di mana bacaannya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Pak, untuk buku perjanjian Islam yang paling baru itu belinya di mana? Di Lembaga Alkitab Indonesia, Jalan Setiabudi. Ya, Jalan Setiabudi sebelum ring road, nanti di sebelah kanan. Kalau kita dari sini melalui Setiabudi sebelah kiri sebelum ring road. Tapi kalau kita dari ring road masuk ke Setiabudi, putar balik nanti sebelah kanan sekitar 200 meter dari ring road, putar balik. Di situ LAI. Lalu sebut nama saya dari suruhan Pak Ramli supaya kalian diskon 20%. Tapi kalau kau tidak sebut nama, ya mungkin kau tidak diskon 20%. Kalau yang hanya Alkitab saja, dia 100.000, diskon 20%, 80.000. Tapi kalau Alkitab Film Jemaat, dia 164.000, diskon 20%, dia 132.000. Itu yang tidak pakai sampul. Kalau pakai sampul 256. Lalu kalau dia diskon dia 195. Tergantung mana yang kalian pilih. Jangan lupa sebut nama aku nanti. Atau saya telepon nanti mereka kalau kalian gabung ke sana, pergi kumpul-kumpul uangnya. Pergi kalian, jangan semua. Atau kalau semua nanti kan nggak mungkin. Atau kalian kumpul-kumpul uangnya, pergi ke sana. Saya telepon nanti pihak LAI supaya diberi untuk kalian diskon. Karena tidak semua orang dikasih diskon. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Oke, jadi minggu depan kita akan lanjutkan. Komti belum kirimkan nama-nama kelompok, sehingga saya tidak finalkan silabus atau RPS kita. Dikirim nanti, diketik ya. Ketik nama-nama kelompok itu, lalu kirim ke grup. Sudah ada kan nama kelompok kan? Kan sudah ada waktu itu. Jadi kalian belum punya kelompok? Oke. Oke lah kalau begitu kita buka kelompok ya. Hitung 1 sampai 5 nanti lalu teruskan 1 sampai 5 berulang lagi nanti dikumpulkan mana kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Dimulai dari 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Sudah? Kenapa pindah kau? Ya baru kenapa pindah setelah saya bagi kelompok? Mental-mental seperti itu jangan bangun. Ya, kalau Anda sudah di situ sejak dari tadi, disitulah itu mental-mental tak bagus. Ketika ada sebuah pekerjaan, cari yang enak dan nyaman. Ulangi lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5. Itu. Angkat tangan yang satu. Catat komti. Udah catat? Kelompok 3.
4. Lima. Oke, silakan dibaca lagi. Nomor 1, Bagus, Steven, Cindy, Natalia, Alvin. Terus. Nomor 2, Eikel, Sriwayuningsi, Nancy, Ika, Francisco. Kelompok 3, Yudawan, Elizabeth, Citra, Karina, Anju. Kelompok 4, Gilbert, Ricky, Venesia, Rizkia, Golfin. Kelompok 5, Batara, Dinda, Andiko, Veronica, dan Nia. Nah nanti itu ketik ya, jangan foto yang ketulis. Ketik, kirim ke grup. Oke, kalau sudah ada pertanyaan sampai di sini kita akan bertemu minggu depan. Kalau sudah selesai nanti nama-nama kelompok itu saya akan sudah bagikan RPS minggu depan dan buku yang akan dibaca dan dilaporkan dan nama judul-judul kelompok dan judul-judul makalah yang akan dikerjakan. Jadi satu semester ini kita akan bicara soal kitab Pentateuk, baru nanti Pentateuk, baru nanti kitab sejarah, baru kanon bisa. Ini judul besar kita yang akan kita garap satu semester ini. Jadi nanti kitab Pentateuk itu sudah ada 5, kitab sejarah itu ada mungkin 7, nanti tambah kitab kanonisasi itu juga panjang nanti pembahasannya, baru terakhir sumber-sumber dalam perjanjian lama. Nanti kita akan bahas itu akan menjadi lanjutannya nanti ke kitab pembimbing PL2, dimulai dari kitab sastra, kitab Ketubim dan kitab nabi-nabi sampai nanti pada nabi-nabi besar, nabi kecil sampai Maliaki. Itu ya. Oke, silakan ditutup dengan nyanyi dan doa. Berserah kepada Yesus. 1, 2, 3 ya. Bapak, kami telah selesai melakukan aktivitas studi kami. Kiranya berikanlah itu lebih kali dalam hidup kami, Bapak. Bapak, kami bisa berbuat sekolah itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Amin.
Oke.